Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya juga dihormati gereja sebagai orang kudus. Keluarganya tergolong orang kaya dan berada di antara keluarga-keluarga aristokrat atau bangsawan. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma. Namun Tuhan menghendaki Gregorius berkarya di ladang anggurnya. Ia meletakkan semua jabatan politiknya dan menjalani kehidupan membiara. Ia juga mendirikan biara-biara. Tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana ia berjuang membebaskan para budak belian. Tahun 590, Gregorius diangkat menjadi paus. Ia membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama para budak. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia dan memimpin gereja selama 14 tahun. Ia dikenal sebagai paus yang termasyhur, negarawan dan administrator ulung pada awal abad pertengahan. Karena tulisannya yang berbobot, ia digelari sebagai pujangga gereja Latin. Meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah atau servus servorum Dei. Gelar ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Ia meninggal dunia pada tahun 604. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 10b sampai 16. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah
dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah karunia merasa takjub. Sesungguhnya rasa takjub dan kagum adalah karunia Tuhan. Bila kita melihat atau mengalami sesuatu hal atau peristiwa yang membuat kita kagum, maka kita akan tergerak hati untuk memuji Tuhan. Itu tandanya ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja atas cara yang mengagumkan, bahkan ajaib. Contoh kecil, ketika kita bisa mengagumi dan takjub pada keindahan sekuntum bunga yang warna-warninya begitu indah, hati dan pikiran kita akan tergerak untuk melihat Allah Sang Pencipta dalam ciptaannya yang indah. Kata Yesus, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Betapa menakjubkan cara Allah bekerja dalam sekuntum bunga yang sederhana, namun begitu indah. Sehebatnya seseorang membuat bunga buatan dari plastik, kertas atau kain, tetap tidak dapat menandingi warna alami dari bunga itu. Sayang sekali, karena kita sudah terbiasa dengan melihat keindahan alam sebagai pengalaman sehari-hari, rasa takjub dan kagum kemudian menghilang dari cita rasa spiritual dan indrawi kita. Semuanya menjadi biasa-biasa saja, dan kita tak lagi tergerak untuk bersyukur. Sangat disayangkan juga bahwa ada banyak pemusnah rasa kagum di sekitar kita. Salah satu pemusnah rasa kagum adalah pemikiran bahwa segala sesuatu itu perlu penjelasan dan terkendali akal. Tidak boleh ada yang tidak masuk akal dalam hidup. Akibatnya rasa kagum, heran, tercengang, takjub, surprise, semuanya menghilang. Semua bisa dijelaskan dan semua harus bisa dijelaskan. Saudara-saudariku terkasih, kemajuan teknologi yang luar biasa juga menjadi salah satu alasan mengapa rasa takjub itu lenyap. Mulanya ketika sebuah teknologi diciptakan, misalnya handphone, orang merasa kagum. Tapi kemudian muncul yang lebih canggih, akhirnya yang mulanya menakjubkan menjadi biasa saja dibandingkan yang baru. Jangan biarkan pikiran kritis dan alasan rasional menghilangkan kekaguman kita. Biarlah iman kita tetaplah iman seorang anak kecil yang selalu kagum akan semua yang baru di sekitarnya. Ia akan dengan mudah berkata, "Wow, luar biasa." Saudara-saudariku terkasih, Yesus selalu hadir membawa kekaguman. Para penginjil memberi kesaksian bahwa orang-orang yang mendengarnya merasa kagum dan takjub. Tapi sayang, ada banyak orang tidak mau ikutan kagum dan berusaha mencari alasan rasional. Ketika Yesus mengusir setan, mereka mencari alasan, yakni Yesus sendiri dikuasai setan. Jadi ia mengusir setan dengan kuasa penghulu iblis. Demikian juga oleh alasan rasional, orang tidak bisa menerima kehebatan Yesus karena ia datang dari keluarga sederhana. Bagaimana mungkin ia bisa sehebat itu, padahal ia anak tukang kayu? Tidak masuk akal. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita yang hidup di zaman modern ini dikelilingi dengan teknologi canggih, alat kedokteran yang sangat maju, tetap tidak kehilangan rasa takjub terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap kali menghirup udara segar di hari baru, mari takjub untuk hidup baru yang Tuhan berikan. Ketika matahari bersinar cerah membuka hari, mari takjub akan kasih setia Tuhan menerbitkan mentari pagi. Ketika kita mendengar sapaan orang-orang di sekitar kita, mari terus kagum bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Teruslah merasa kagum dan takjub akan kasih Tuhan setiap hari.
Itu tandanya Roh Kudus sedang bekerja menggerakkan hati kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Angkatlah hati dan serukanlah doa syukur pujian. Niscaya kita diberkati dengan karunia merasa kagum dan takjub. Hidup menjadi penuh gairah dan semangat. Kita akan mengalami bahwa rahmat Tuhan selalu baru dan indah. Yesusku memang luar biasa, kita dicintai dan diberkati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.